Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengikuti acara simposium dari distributor alat, yaitu PT Glosmed Bos Lom. Sebagai preview, saya mungkin akan membacakan sedikit CV-nya. Tolong panitia ditampilkan CV-nya. Pembicara kita ada dua hari ini. Yang kedua adalah Dr. Rio Rendi. Beliau ada konsultan di kornea, katarak, dan bedah refraksi sejak 2019 dan bekerja di RSCM, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, di bagian kornea, katarak, dan bedah refraksi. Yang mendapatkan S1-nya menjadi dokternya dari Universitas Gadjah Mada tahun 2009, lalu residennya di Universitas Indonesia pada tahun 2017. Lalu Dr. Rio juga menyelesaikan fellowship-nya yang long term dan memanjang karena COVID selama 2 tahun di Cornea Arifin Eye Hospital, India. Berikut CV-nya adalah yang kedua, Dr. Devi. Ya, Dr. Devi Mandagi adalah staf dari bagian katarak bedah refraksi di Universitas Samratulangi, Manado. Beliau lulus sebagai dokter di tahun 2004 dari Universitas Samratulangi, Manado, dan residensinya juga di Untrad tahun 2015. Lalu beliau mengikuti fellowship katarak dan bedah refraksi RSCM Kirana, dan ikut training cornea refractive surgery untuk Relax Smile, akreditasi, program dari SNAC, dan di SEC dan di MEC juga dari SNAC. Oke, untuk selanjutnya mungkin biar menghemat waktu supaya diskusi kita lebih panjang dan lebih berguna ya. Jadi langsung kita mulai saja presentasinya di presentasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia PPSM dan Bos Enlom PT Glosmed. Saya untuk bicara di Indosocial Symposium kali ini, saya akan bawakan materi tentang Rock Chamber Technology with Adaptive Fluidics for your impressive experiences in phaco surgery. Sebagai pendahuluan, saat ini operasi katarak telah beralih ke operasi refractive surgery, sehingga ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang fokus kepada bagaimana kita mendapatkan effective surgery. Kalau kita bicara effective surgery, bukan berarti operasinya tersebut harus cepat, tetapi bagaimana kita mendapatkan operasi yang efektif. Nanti akan berhubungan dengan operasi yang cepat. Tapi bagaimana kita juga bisa menjaga supaya kapsul bag itu tetap intak, dan bagaimana menjaga untuk meminimalkan kerusakan endotel dan menjaga jaringan intraokular lainnya. Oleh karena itu, parameter yang aman pada mesin phaco dan pencegahan surge merupakan hal yang sangat penting. Berikut saya akan berikan contoh kejadian surge pada phaco. Oke, kita lihat di sini. Yang terjadi adalah setelah terjadi occlusion break, di mana kapsul postur tersebut naik ke atas. Lihat di sini ya, naik ke atas dan si iris itu turun karena jadi prolapse. Ya, baik. Sedikit saya bahas tentang mesin Venturi, karena yang benar selama ini bahwa mesin Venturi itu adalah mesin yang berbahaya. Ya, kalau kita lihat dari sisi mekanismenya, memang Venturi ini dia menggunakan vacuum base. Jadi tarikan flow-nya, flow rate itu berdasarkan dari vakum. Jadi injakan pedal itu akan menaikkan vakum sehingga akan menaikkan flow rate juga. Dan dia tidak butuh rise time untuk terjadinya saat impale, ya seperti pada mesin peristaltik. Gitu. Jadi ketika tekanan pedal bertambah, maka vakum meningkat dan otomatis akan menarik benda-benda di sekitar phaco tip. Nah, teknologi yang terbaru menjawab kekhawatiran tersebut. Dengan adanya adaptif teknologi, dia memberikan kestabilan chamber. Ya, walaupun saat terjadi vakum yang tinggi, kita lihat di sini, ya, saat vakum itu mengalami peningkatan, maka infusion pressure yang digunakan adalah adaptif teknologi ini, dia juga naik ke atas, sehingga mengakibatkan chamber tetap stabil, walaupun vakumnya tinggi. Nah, berikutnya adalah
corneal clarity. Corneal clarity merupakan hal yang mendasar yang harus menjadi perhatian bagi seorang katarak surgeon. Oleh karena itu, teknik operasi dan parameter yang digunakan akan sangat mempengaruhi kondisi pasca operasi. Nah, dengan menggunakan vakum yang tinggi, ya, maka kita dapat mengefektifkan kerja dari US power sehingga menggunakan energi dengan lebih kecil. Selain itu, dan kita menggunakan vakum yang tinggi akan meningkatkan flowability sehingga otomatis akan didapatkan fewer lens scatter. Jadi lensa itu akan mudah untuk nempel di phaco tip. Nah, kalau kita bicara clarity cornea, juga kita bicara dengan IOP durante operasi. IOP yang tinggi dapat merusak endotel. Sehingga settingan IOP yang rendah juga dapat menjaga endotel. Nah, dengan IOP yang rendah atau yang dia sifatnya adaptif, maka dapat mencegah terjadinya kerusakan pada endotel dan juga bisa membantu untuk kenyamanan pasien sendiri dalam operasi. Baik, kita masuk ke case pertama. Wanita 68 tahun dengan kasus katarak senolis standar penyulit. Di sini saya menunjukkan secara perlahan, ya, teknik phaco chop yang saya gunakan di sini. Saya setting IOP di 40, lensa saya bagi menjadi beberapa segmen. Ya, saya menggunakan vakum di 300. Di sini saya belum menggunakan 2 linear, saya masih menggunakan 1 linear. Kita lihat di sini, saya chop, crack. Ya, saya crack. Oke. Saya masih impel depan sama, saya crack lagi di chop di segmen yang berbeda. Oke, saya rotate lensanya. Oke. Kita bisa lihat di sini ya, vakum itu dia tadi awalnya di 300, di 0, di 40. Sekarang ketika dia naik, dia akan ikuti juga nih gerakan dari si infusionnya juga meningkat sehingga dia tetap stabil. Ya, saya chop. Oke. Sini saya cepatkan saja. Saya akan lihat di sini. Ketika habis masa lensa di ujung tip, maka tidak terjadi pergerakan sama sekali di anterior chamber. Ini menunjukkan CO-nya stabil dan aman saat terjadinya occlusion break. Saat ini posisi di vakum 300. Oke. Ya. Echo lagi. Dan kita lihat CO-nya stabil, tidak ada pergerakan dari iris ataupun pergerakan dari kapsul posterior. Ya, kita lihat di sini saat lensanya habis dia tetap stabil. Oke, dan lensa datang ke tip phaco. Oke, case kedua. Laki-laki yang 23 tahun dengan katarak matur dengan riwayat diabetes dan myopia. Seperti kita ketahui, ya, pasien dengan katarak matur dan diabetes juga merupakan faktor risiko terjadinya kerusakan endotel saat operasi katarak. Ya, di sini saya juga biasa mulai dengan temporal incision ya. Oke, saya juga tak menggunakan dengan 1 linear. Saya akan menunjukkan bagaimana mesin ini dengan menggunakan teknologi acun ya. Dia menggunakan stroke length yang panjang dan bisa menghancurkan lensa dengan efektif. Walaupun dengan vakum yang hanya 300. Ya, saya crack di lensa matur. Ya, cukup mudah ya. Lalu saya rotate lensa, saya chop kembali. Ya, lensa stabil. CO-nya stabil. Saat terjadi emulsified sampai ke ujung tip, tidak jadi pergerakan sama sekali dari iris ataupun dari kapsul posterior. Oke, saya skip saja di sini. Ya. Di vakum 300 masih dengan infusion pressure-nya mengikuti gerakan vakumnya. Semakin tinggi gerakan vakum, semakin tinggi juga gerakan infusion pressure-nya. Sehingga di akhir dari masa lensa ini hal-hal yang cukup riskan ya, di akhir segmen terakhir ini yang sering terjadinya kasus PCR. Kita lihat stabil semuanya. Oke, good. Ya, oke, next kasus berikutnya. Ini katarak juga dengan small pupil, katarak mata dengan diabetes. Kita ketahui juga dengan small pupil cenderung seseorang itu akan melakukan operasi di anterior chamber ya, sehingga dekat dengan kornea, sehingga resiko terjadinya edem lebih tinggi lagi pada kasus dibanding kasus sebelumnya. Oke, di sini saya juga melakukan cracking ya dengan chop.
dengan VECO Chop kita lihat di sini. Oke, saat melakukan cracking kita lihat lensanya cukup leathery ya, karena sudah matur, sehingga agak sedikit kesulitan untuk sampai ke complete total di inferior. Tapi nggak apa, kita putar dulu. Saya coba chop lagi di bagian yang lain. Ya, oke. Saya coba chop lagi. Ya, complete lepas. Dan saya coba chop lagi, sehingga karena ini pupilnya kecil, diharapkan dengan menggunakan multiple chop ya, jadi lebih dari 3 segmen di masing-masing hemisfer dapat mengurangi terjadinya zonal lesions ya, karena traumatik terhadap zonal. Saya coba bagi sebanyak mungkin, saya bikin di masing-masing hemisfer 3 bagian. Oke. Ya. Oke, selesai. Dan saya mulai dengan emulsified lensa. Kita di sini dengan menggunakan vakum di 300, lensa tuh cenderung diam di sana. Tapi ketika saya mulai vakum dinaikkan, di sini saya mulai menggunakan manfaatkan dua linear. Vakum sudah mulai naikkan ke 340 sampai 600. Kita lihat di sini tadi kan 77 ya. Di saat vakum di 300, lalu ketika vakum mulai naik lagi ke atas, di atas sampai tadi kita lihat akan ada perubahan dari infusion pressure-nya. Saya tambahkan di iris plane agak cenderung ke bawah ya, di capsular bag, karena saya yakin ininya CO-nya stabil, maka saya lebih berani untuk melakukan di agak capsular bag, jadi lebih di bawah lagi dibandingkan iris plane. Oke. Ya, disempatkan saja di sini. Oke. Vakum di 500, lihat di infusion pressure sudah menjadi 86, sehingga CO tetap stabil. Saat terjadi occlusion break tidak ada surge. Ya, saya rotate lagi, saya bagi lagi lensa yang terakhir ini menjadi 2, dan ketika emulsified saya menggunakan vakum yang tinggi lagi di atas 300, masuk nanti ke 400, dan ya, kita lihat saya hanya menggunakan US power yang kecil. Totalnya kita lihat nanti di sini sampai di akhir hanya di 13% posisinya ya, average-nya di 13%. Dan tadi kalau kita lihat yang di soft, yang di kasus pertama tadi yang biasa itu sekitar 8%. Kalau pada katarak yang keras tadi kasus sebelumnya dengan satu linear itu sekitar 15% saya pakai. Di sini totalnya average-nya hanya di 13% untuk kasus katarak matur dengan pupil kecil. Iya. Oke. Next, berikutnya ini case keempat, pasien dengan diabetes juga, small pupil, tapi ini dengan self katarak. Ya. Di sini saya buat kapsulotomi di ukuran 4 sampai 5 mili ya. Oke, saya cepatkan saja. Ya. Saya crack dengan VECO Chop. Lalu karena ini soft, saya membaginya dengan 4 segmen saja. Dan karena ini soft, saya mencoba memfokuskan dengan menggunakan vakum yang tinggi, sehingga benar-benar mengefektifkan pekerjaan dari US power-nya. Di sini saya coba bagi dulu. Ya. Chop lagi. Ya, lalu saya tarik. Ini kita lihat di sini ya. Saya tarik dengan menggunakan vakum 300. Dia agak sulit. Lalu di sini dia fungsi dari yaw. Lihat, dia hanya tertarik sedikit-sedikit. Pakai yaw, dia tertarik walaupun tanpa impel dahulu. Jadi 300 dia tertarik sedikit-sedikit. Ya, lihat di sini dia belum tertarik. Lalu ketika saya menaikkan vakum di 400-500 dia tertarik dengan mudah tanpa perlu impel dulu. Oke. Saya naikin vakum di 500, 900. US power saya lihat hanya di posisi 5, di 6 rata-rata yang saya pakai.
Nanti sampai di akhir operasi total US power yang digunakan rata-ratanya hanya sekitar 8%. Ya, dengan vakum yang tinggi, kita lihat di sini, saya rotate lagi lensanya. Ya, saya naikkan lagi vakum di 300 di 400. US power sih gunakan rata-rata 8 ya, maksimal di 8. Iya. Oke. Sampai akhir di sini. Oke, saya modified dengan vakum di atas 400. US power kecil saya pakai. Dan oke, selesai. Oke. Ya. Kita lihat rata-rata US powernya hanya rata-rata 8% pada kasus soft katarak ya dengan small pupil. Oke. Berikutnya adalah foto-foto pada one day post op, dan alhamdulillah semuanya clear korneanya, maupun dengan pupil kecil dengan katarak matur ataupun dengan pasien diabetes. One day post op mendapatkan improvement visual signifikan ya, dengan improvement. Oke. Dan dari sini kita dapat kesimpulan dengan menggunakan Stellest Elite ini kita bisa memperoleh kesimpulan berbagai hal berikut. Yang pertama, secara efektif dia efektif karena dia memberikan efektif surgery berupa safe air surgery, yang dimana kita dapatkan tidak ada surge karena ada teknologi adaptive fluidics. Lalu ada corneal clarity post surgery, ya kita dapatkan hampir semua pasien dari 4 kasus tadi clear korneanya karena kita menggunakan US power yang cukup rendah ya, matur hanya 13%, 15%. Ketika saya menggunakan YAO di 13%, ketika menggunakan one linear di 15%. Lalu soft juga dia hanya di 8%. Lalu dengan vakum yang tinggi tadi bisa mengkompensasi US power yang rendah, dan efektif IOP tadi dia fluktuatif IOP-nya sehingga tetap kondisi yang stabil. Ya, yang terakhir adalah patient comfort. Ya, karena adaptif IOP-nya levelnya stabil maka pasien bisa nyaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di PVSM 2022. Saya Dr. Devi Mandagi akan berbagi pengalaman menggunakan mesin Veco Bausch & Lomb Stellaris. Terima kasih kepada PT Glosmed Bausch & Lomb Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pada siang hari ini. Kita kenal mesin Veco Stellaris, mesin dengan pompa Venturi adalah mesin yang sangat powerful ya, mesin yang sangat cepat. Bahkan sebagian orang mengatakan mesin yang berbahaya. Muncul love and hate terhadap mesin ini, tapi inilah mesin keseharian saya dan mesin andalan saya, mesin kesukaan saya. Kenapa? Karena mesin ini sangat cepat dalam melakukan operasi. Mengapa saya perlu cepat? Bagi saya, operasi yang cepat memberikan rasa nyaman pada kebanyakan pasien. Tentu pasien bisa cepat pulang, tidak mengalami trauma operasi yang berlama-lama. Terutama bagi pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti vertigo, pasien-pasien yang tidak bisa lama tidur, pasien dengan kecemasan. Dengan operasi yang cepat, tentu hal ini bisa sangat membantu pasien. Dengan operasi yang cepat, waktu kontak yang singkat, risiko infeksi juga akan singkat. Dengan operasi yang cepat, kita bisa melakukan efisiensi, terutama pada operasi dengan volume yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menekan biaya operasi tersebut. Dan operasi yang cepat tentu memberikan kenyamanan bagi operator, banyak waktu untuk beristirahat, banyak waktu untuk melihat pasien di poliklinik, selain di kamar operasi. Tapi cepat bukan berarti buru-buru. Cepat itu akan berhubungan dengan kelancaran operasi, operasi yang presisi, operasi yang lancar, dengan less effort, dengan tidak bersusah payah, dengan hasil yang selalu bisa kita prediksi, dan aman pada kondisi-kondisi yang berbahaya, dan tetap memberikan hasil yang excellent. Dalam melakukan operasi Veco, kita mengenal adanya nama Veco dinamik. Bagaimana dinamika daripada cairan, daripada proses Veco terhadap ruang yang sempit di dalam anterior chamber ini. Kita perlu scalp efisiensi ketika kita melakukan scalping, kita perlu impaling atau holding power ketika kita akan melakukan chopping, kita butuh chamber yang stabil, kita perlu ultrasound yang efektif, dan volability yang baik. Dan semua ini dapat diberikan dengan baik oleh mesin Stellaris Bausch & Lomb karena memiliki vakum yang powerful, di mana vakumnya adalah flow-nya dengan ultrasound yang efektif yang akan memberikan hasil yang baik. Nah, ditambah dengan kontrol dual linear akan memberikan hasil yang sangat cepat dalam proses operasi dan memberikan hasil yang sangat excellent. Karakter daripada Stellaris Bausch & Lomb ini, pertama dia memiliki Venturi
ya, pompanya pompa Venturi yang sangat powerful dan dapat dikendalikan dengan dua linear control. Ini akan saya bagikan pada hari ini. Yang kedua yaitu memiliki handpiece dengan 6 kristal yang frekuensinya hanya 28,5 kHz. Frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mesin-mesin Veco yang lain. Saya akan membahas poin yang kedua lebih dahulu. Dengan frekuensi ultrasound yang lebih rendah yang dimiliki oleh Stellaris, maka Veco tip akan menghasilkan panas yang jauh lebih sedikit. Bahkan saya boleh bilang dingin. Bahkan tipnya boleh kita pegang kalau kita injak pedal. Posisi 3, tipnya boleh kita pegang, kita tidak akan merasakan panas. Sehingga dengan suhu yang rendah pada ujung Veco tip akan mencegah terjadinya kebakaran atau burn pada kornea dan pada iris. Nanti akan saya perlihatkan pada video saya. Dan otomatis dengan suhu yang lebih rendah, energi yang lebih rendah akan menyebabkan trauma yang lebih sedikit terhadap endothel cell. Ini contoh yang saya ingin perlihatkan bahwa secara tidak sengaja 1 tahun terakhir ini saya juga selain menggunakan Stellaris, saya harus menggunakan mesin yang lain di tempat saya bekerja, dan secara tidak sengaja saya menemukan beberapa hal, antara lain pada katarak-katarak yang keras ya, sangat sering pada katarak yang keras, di mana terutama pada pupil yang kurang lebar, ada daerah iris yang cukup lebar yang akan melakukan kontak dengan ujung Veco tip sehingga panas daripada ujung Veco tip tadi kontak langsung dengan iris. Ini operasi cukup lancar, tidak ada masalah, tidak ada keluhan dalam proses operasi, tidak ada kendala. Tetapi kita bisa amati pada bagian iris di dekat main port yang kontak langsung dengan Veco tip itu terjadi trauma pada iris ya. Secara tidak sengaja setelah melihat hal ini, saya pun mulai mengamati pada pasien-pasien yang lain pada katarak yang keras dengan kondisi yang kurang lebih sama, dan saya menemukan hal yang sama yang tidak pernah saya temukan pada mesin Stellaris. Ini contoh pasien yang lain dengan kondisi yang sama. Jadi kataraknya keras, butuh Veco yang agak lama. Operasinya lancar, tidak ada trauma, iris tidak termakan, tetapi ada bagian iris yang kontak terus dengan Veco tip selama operasi. Yang setelah selesai operasi, saya menemukan adanya daerah iris yang atrofi, yang burn sebenarnya, yang disebabkan oleh karena transfer panas daripada Veco tip tadi, padahal irisnya kontak dengan sleeve saja. Dan ini tidak pernah saya temukan di mesin Bose & Lomb ini. Daerah iris ini yang kontak dengan Veco tip timbul burn, muncul adanya jejas. Bisa kita lihat ini. Nah, sekarang saya bahas yang bagian yang pertama tadi. Poin pertama yaitu tentang dual linear control pada Venturi, pada pompa Venturi. Jadi pompa Venturi saja daripada Stellaris ini sudah sangat powerful ya, memberikan volability yang baik, memberikan folding power, impaling yang baik ketika kita impel material lensa. Ditambah dengan dual linear control. Dual linear artinya kita butuh kita diberikan pedal yang bisa mengatur penambahan kontrol kedua, baik untuk vakum maupun untuk ultrasound. Tapi tidak pernah saya pakai untuk ultrasound. Artinya ketika saya melakukan operasi, saya boleh menambahkan vakum seberapa yang saya perlukan sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah operasi tanpa merubah setting. Nah, dengan fungsi ini maka kita bisa melakukan operasi dan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Nah, ini jadi pada pedal mesin Stellaris ada dua kontrol, yaitu kita tekan dari atas ke bawah. Jadi 1, 2, 3 yang kita atur secara linear misalnya. Jadi misalnya saya atur kalau saya tekan pada posisi 2, vakumnya akan naik misalnya dari 0 sampai 300. Saya tekan pelan-pelan, makin hari makin naik sampai 300, kemudian setelah maksimal dia akan pindah ke ultrasound. Nah, tetapi ditambahkan juga fungsi kedua yaitu fungsi dual linear. Jadi ketika kita geser ke samping, maka vakum juga akan naik. Biasanya settingan saya kalau kita geser ke samping yang tadinya 300, dia akan naik bisa sampai 600. Jadi ketika kita lakukan operasi baik pada posisi pedal 2 maupun posisi pedal 3, kita bisa menambahkan vakum seberapa yang kita inginkan, yang kita butuhkan dengan menggeser pelan-pelan kaki ke samping seperti ini. Nah, kita geser ke samping, kita bisa lihat respon daripada
segmen itu dan kita bisa dengar bunyi mesin sebagai indikator sudah di berapa vakum kita. Jadi selain atas ke bawah, kita bisa geser ke samping. Tentunya dengan vakum yang lebih tinggi akan memberikan hasil lebih cepat untuk kita mengeluarkan atau mengevakuasi daripada segmen atau material dalam material lensa tersebut. Akan tetapi ada resiko untuk terjadinya kolaps pada chamber apabila terjadi surge bila vakum tadi sangat tinggi. Nah, untung sekali mesin Stellaris ini sudah dilengkapi dengan fungsi adaptive fluidic. Artinya kita tidak menggunakan gravitasi lagi, tetapi mesin akan mengatur berapa tekanan yang dibutuhkan pada mata selama kita melakukan operasi, sehingga akan memberikan fungsi chamber yang sangat stabil, tidak akan bergerak walaupun terjadi surge karena surge-nya sudah dikontrol dengan tekanan daripada mesin. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Rio. Nah, ini contoh saya ingin memperlihatkan betapa powerfulnya vakum daripada Stellaris ini, volability-nya sangat baik. Kemudian padahal ini segmennya, maaf, ultrasoundnya sudah sangat sedikit ya. Tapi dengan vakum 300 tanpa dua linear, ini bisa mengevakuasi segmen dengan sangat cepat dan dengan sangat aman dengan fungsi adaptive fluidic tadi. Ini operator Dr. Christian. Kita lihat vakumnya 35 tapi tidak pernah diinjak penuh, jadi cuma 5, 6, 7. Sudah sangat efisien karena vakumnya sangat powerful. Dengan chamber yang sangat-sangat stabil. Nah, dengan dua linear vakum control ini, kita bisa menambahkan vakum pada tahap mana yang kita butuhkan selama operasi tanpa merubah setting. Artinya pada posisi 2 maksimal 300, kita ingin jadi 400, kita tinggal geser ke samping. Nah, dengan ini maka akan lebih cepat operasi, lebih efisien tanpa menambahkan power. Jadi pada katarak-katarak yang sangat keras, saya tidak perlu menambahkan power. Dengan menambahkan vakum akan lebih kencang sedotnya, akan lebih cepat makannya, tapi trauma ultrasound akan lebih minimal. Ini contoh videonya yang katarak yang cukup keras dengan settingan ultrasound linear 1-35 dengan tekanan adaptive fluidic 35 mm Hg ya. Ini katarak yang keras dengan total operasi hanya berkisar sekitar 8 menit kurang lebih dengan menggunakan ultrasound maksimal 35. Dengan settingan dua linear pertama maksimum 300 vakumnya, linear yang kedua 300 sampai 600. Ini kita sisi, jadi ini video tanpa diedit. Fungsi dual linear ini dapat ditemukan pada semua mesin Stellaris, tetapi adaptive fluidic ini menjadi fitur tambahan yang ada pada Stellaris Elite. Jadi apabila teman-teman punya mesin Stellaris yang bukan Stellaris Elite pun, fungsi dual linear ini bisa diatur, bisa disetting. Tetapi untuk adaptive fluidic hanya pada mesin Stellaris Elite. Saya akan memperlihatkan juga layout dari kaki. Ada overlay video kaki sini untuk melihatkan posisi kaki. Saya menggunakan chopper Olsen. Ini kita scalp dengan vakum maksimal 80. Dengan ultrasound maksimal 35. Sebenarnya kita tidak perlu merubah setting sebenarnya, cukup satu setting, tidak ada scalp, tidak ada yang lain-lain kalau kita menggunakan dua linear. Tapi pada video ini saya ingin memperlihatkan, nah ini dengan vakum 300 ya. Jadi hanya menggunakan linear pertama, belum menggunakan yang dua linear. Nah, ketika dia naik sampai saya butuh lebih tinggi vakum, saya geser ke samping sedikit, vakum naik sampai 359 untuk mendapatkan kekuatan pegang yang lebih kuat. Ini 300 naik sampai 359, naik sampai 400, kaki saya tambah geser lagi karena saya ingin pegang lebih kuat segmen karena kataknya keras. Nah, ini sampai 400, jadi
Seberapa mau kita tambah tergantung kebutuhan. Kita lihat saja respon daripada mata tersebut, daripada segmen tersebut pada waktu kita tambahkan vakum. Kalau rasanya terlalu tinggi, kita geser ke tengah lagi untuk menurunkan vakum atau supaya tidak menggunakan linear yang kedua. Ini vakum naik sampai 350 dan lihat chambernya sangat stabil. Bahkan ketika vakum naik sampai 580, 600, chamber tidak bergerak. Tampak ini bubble yang di ujung tidak tersedot ya. Mulai tersedot ke tengah dia. Tapi kita lihat chambernya sangat stabil. Bahkan vakum sampai 600. Dengan ultrasound yang hanya 35, bahkan kadang-kadang tidak diinjak sampai habis. Tapi karena keras, ultrasoundnya 35%. Ini vakum naik sampai 600, jadi ditahan di posisi yang ke samping sedikit. Ini naik sampai 600, 660, batas maksimal mesin. Dan ini kaki kita geser ke samping, udah di samping posisi yang udah agak miring. (660) vakum, chamber sangat stabil, tidak perlu tambah ultrasound pada katarak yang keras. Kataraknya lengket seperti kulit ya. Jadi bagian posteriornya agak lengket. Jadi pelan-pelan saja. Tapi dengan vakum 600, dengan segmen yang tinggal sedikit, kapsul posterior tidak menjadi ancaman karena chamber yang sangat stabil. Kita harus belajar untuk bisa mendengar feedback audio daripada mesin untuk bisa tahu seberapa tinggi vakum kita, karena semakin tinggi vakum maka nadanya akan semakin tinggi. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa dengan ultrasound yang frekuensi lebih rendah, yang tidak panas, tidak tampak trauma pada iris dan bahkan pada kornea untuk katarak yang keras. Nah, untuk aspirasi, irigasi aspirasi tidak menggunakan settingan 2 linear, cukup 1 linear saja, hanya ke bawah. Saya menggunakan maksimum vakum 600, jadi tinggal diatur di kaki berapa yang kita perlukan. Jadi boleh saya simpulkan bahwa mesin Bose & Lomb Stellaris, terutama yang seri Elite ini, dengan pompa Venturi yang powerful, memberikan vakum yang sangat powerful. Jadi volability-nya sangat baik, holding power-nya sangat baik. Dengan ultrasound yang hanya 28,5 kHz, memberikan efisiensi yang tinggi dan keamanan yang tinggi karena tidak panas, tidak menyebabkan burn, tidak menyebabkan trauma pada kornea maupun pada iris. Dengan kontrol 2 linear, kita bisa menambahkan vakum kapan saja sesuai yang kita inginkan. Maka ini akan memberikan efisiensi dan kecepatan emulsifikasi yang sangat cepat, sehingga akan memberikan kita menghemat waktu dalam bekerja. Ditambah dengan adaptive fluidic, akan memberikan chamber yang sangat-sangat solid, tidak bergerak sama sekali, sehingga memberikan rasa aman bagi operator untuk melakukan manuver-manuver yang cukup berbahaya. Jadi ibarat mobil balap,
Mobil ini dilengkapi dengan Venturi pump, dengan dual linear control, dengan ultrasound 28,5 kHz, dengan adaptive fluidic, maka kita bisa balapan dengan efisiensi, dengan efektivitas yang tinggi, yang aman, dan memberikan hasil yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Tulisan kayak masih di mute ya. Belum di mute. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kedua presentan. Dari Dr. Tio tadi tentang manfaat adaptive fluidic pada Veco mesin Stellaris Elite, dan Dr. Devi tentang dual linear. Sampai sekarang pertanyaan, ini ada satu pertanyaan dari Dr. Wenang Matoka. Tapi pertanyaannya mungkin agak melenceng ya, Dr. Rio. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tata laksana kalau misalnya terjadi intra-op ada komplikasi choroidal detachment atau serangan asma atau kejang epilepsi. Oke, luas sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Wenang Matoka ya. Ya baik, jadi kalau itulah dalam waktu operasi katarak, pentingnya kita melakukan preoperasi, evaluasi preoperasi ya. Apakah pasien ini dia bisa tidur dengan tenang, apakah asmanya mudah ada serangan asma, atau bagaimana dengan kejang epilepsinya. Kalau memang mudah sekali mengalami hal tersebut, ya kita pertimbangkan untuk dalam use total ya, untuk use narkose ya, supaya pasien juga aman, dan khawatir kalau dia tiba-tiba kejang kita lagi tip atau instrumen di dalam mata, resiko jadi PCR ya. Lalu kalau memang tadi sudah direncanakan itu aman katanya, lalu saat operasi memang ada mulai gejala-gejala adanya serangan seperti itu. Beberapa kali juga pernah ada pasien dia kayak klaustrofobia ya, jadi setelah operasi dia ketakutan pada palpitasi, lalu dia merasa sesak nafasnya, ya otomatis kita stop dulu operasinya, kita posisinya kita amankan dulu, posisinya jangan dibuat CO dangkal ya, CO dibikin agak terisi, tidak full visco, karena nanti risikonya nanti kalau lama nanti aqueousnya itu nyangkut di dalam, bisa terjadinya aqueokoma. Jadi coba diisi visco sedikit saja biar CO itu terbentuk, lalu tutup matanya dan pasien suruh duduk dulu. Nanti evaluasi lagi 5-10 menit. Nanti kalau sudah bisa, nanti kita mulai lagi dengan di draping kembali. Itu untuk yang asma dan epilepsi. Tapi kalau bisa memang kalau ada gejala itu sarankan memang dengan diuse umum untuk safety dua-duanya ya, untuk operator dan untuk pasien. Untuk chronic detachment itu biasanya terjadi pada kasus pasien-pasien tua ya, pasien tua atau pasien dengan riwayat hipertensi atau pasien-pasien dengan riwayat glaukoma dan terjadinya komplikasi saat operasi ya. Nah kita harus tahu itu bagaimana kondisi saat terjadi tanda-tanda terjadinya pedal detachment ya. Biasanya dia ada gambaran seperti superficial hemorrhage ya, jadi sudah mulai gelap refleks fundusnya. Jadi memang penggunaan mikroskop yang baik itu memang juga harus kita perhatikan. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana kondisi segmen posterior dengan melihat dari refleks fundusnya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda choroidal detachment, ya kita harus segera tutup matanya, ya segera kita jahit dan ya jahit secepat mungkin, ya. Dan nanti kita bisa berikan treatment seperti obat-obatan steroid ya, steroid, eye drop ataupun oral dengan antibiotik. Biasanya karena kalau ada choroidal detachment ini adanya vitreous prolapse juga diikuti dengan itu. Baik, yang biasanya sih munculnya karena adanya komplikasi PCR atau PP ya. Gitu. Mungkin Dokter Devi atau Dokter Isan ada pengalaman pasien yang mungkin nggak jadi operasi dikejar. Terima kasih Dokter. Devi dulu. Jadi betul sekali, saya setuju bahwa pentingnya preoperasi yang lebih detail kepada pasien ya, terutama pasien-pasien dengan jadi kita bisa melihat perawakan pasien dari sejak datang masuk ruang poliklinik ketika kita periksa. Jadi kita lihat bawaannya, kalau dia asma, postur tubuhnya, apakah dia misalnya agak kaheksik, kemudian
selama konsultasi cara berbicaranya misalnya napasnya agak tersengal-sengal, maka kita sudah mempertimbangkan hal tersebut. Kita tanyakan lebih dalam mengenai kondisi umumnya dan riwayat penyakit yang dahulu boleh kita tanyakan. Jadi kalau untuk asma, untuk pasien-pasien dengan kondisi seperti itu, sebaiknya dengan persiapan yang baik, maka kita bisa menghindari resiko itu. Tetapi ya benar, saya setuju bahwa sedetail-detailnya kita melakukan pemeriksaan awal, bisa aja itu terjadi serangan di meja operasi. Karena itu, kenapa tadi saya dalam presentasi saya bilang bahwa mengapa saya butuh cepat operasi, adalah bahwa dengan operasi yang cepat, resiko hal tersebut akan lebih minimal. Karena biasanya pasien waktu baru mulai operasi, tenang-tenang. Tapi seiring makin menunggu, makin di bawah eye drap dengan tertutup seperti itu, pasien mulai mikir-mikir, mulai gelisah, secara psikologinya mulai tegang, nah sehingga akan memicu serangan gelisah atau serangan asma tadi. Jadi dengan operasi yang cepat, hal ini bisa kita minimalisir. Tetapi kalau memang terjadi, apa boleh buat? Kita harus berhenti operasi sementara. Jadi kita stop, masukin visko sedikit supaya jangan collapse chambernya. Ya kita dudukkan pasiennya. Saya pernah mengalami satu kali ya ibu-ibu, jadi kita dudukkan pasiennya, ajak ngobrol sebentar, kita berikan sugesti, ibu ini tinggal sedikit lagi kok ibu, sabar aja sebentar, masih boleh. Dokter tunggu sebentar, saya minum dulu sebentar bisa nggak? Jadi saya minumkan dulu pasiennya, tidur lagi, kita prep lagi dan kita selesaikan operasinya. Jadi kalau saya sendiri belum pernah sampai harus ditunda lama, tetapi pernah sampai harus berhenti. Jadi yang paling utama lah dokternya juga harus tenang, karena kalau pasiennya sudah tidak tenang dan dokternya juga panik ya akan sama-sama repot. Kalau untuk choroidal detachment dengan VECO resikonya akan minimal ya, karena close chamber tertutup, jadi balancing tekanan depan dan belakang cukup baik. Tapi kalau kita lakukan pada ECCE atau pada yang terbuka chambernya, maka resikonya akan lebih besar. Saya sendiri belum banyak pengalaman dengan itu, tapi yang paling penting menurut saya adalah persiapan pasien untuk mendetail mengetahui karakter dan risiko terhadap pasien itu dalam operasi. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban-jawabannya yang bagus. Kalau dari pengalaman saya sih biasanya kalau pasien asma, ya tentunya saya suruh terkontrol dulu asmanya ya. Jadi jangan kita terlalu pede, asmanya kita kontrol dulu. Kita lihat derajat keterangannya, apakah dia ringan, sedang, berat. Kalau misalnya berat, kita dirikan langsung bius umum. Kalau hanya ringan sedang, masih bisa terkontrol gitu kan, dengan serangan kurang dari 3 kali setahun, ya kita bolehlah kita operasi. Dengan tentunya sebelumnya biasanya saya anjurin sih menggunakan inhalernya sebelum tiduran. Jadi di sebelum inhalernya selesai tidur baru kita mulai operasi. Kalau misalnya kejang, alhamdulillah belum pernah ada ya pasien saya operasi kayaknya kejang di meja operasi. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau misalnya begitu mungkin saran saya seperti Dr. Rio tadi, kita isi visko, kita stop operasinya pastinya, jangan dilanjutin daripada nanti terjadi komplikasi dan aneh-aneh akhirnya mempersulit, yang mungkin kita jadwalkan jadi bius umum kali ya. Tuh, untuk saya rasa untuk pertanyaan yang pertama tadi udah cukup ya, cukup melenceng maksudnya. Tapi kita bisa mudah-mudahan menjadi supaya untuk Dr. Wenang bisa membuka pemikirannya itu untuk memilih pasien dan preoperasi yang lebih baik untuk pasien-pasiennya. Pertanyaan kedua adalah Dr. Mandiri Nindiasari, spesialis mata. Ini menanyakan ke Dr. Rio, apakah sudah pada Stellaris Elite sudah ada dok parameter TIO-nya atau masih mengatur tinggi botol saja? Berapakah parameter yang biasa dokter gunakan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Mandiri Nindiasari ya. Ya, sebenarnya di Stellaris itu just ada settingan TIO. Jadi sebenarnya botol itu tidak begitu berpengaruh ke TIO. Jadi kita setting TIO-nya ya. Saya bisa setting 30-40 karena 30-40 itu aman buat optic nerve untuk pasien glaukoma dan aman buat endotel juga. Endotel itu ketika TIO 50 itu risiko terjadinya kerusakan dekom endotel ya. Biasanya gunakan di 30-40. Nah, nanti dia akan terus stabil di sana, TIO itu akan terus stabil di sana. Dia akan naik itu ketika terjadinya impel. Ketika kita impel, vakum naik, tidak ada aspirasi sama sekali, ada vakum naik. Nanti ada peningkatan juga dari infusion pressure-nya, maka TIO akan juga meningkat. Cuma itu nggak lama, ya. Lalu karena kerusakan endotel kornea itu ketika terjadi lebih dari 1 menit itu bisa jadi kerusakan endotel kornea ketika TIO sangat tinggi. Nah, ketika terjadi impel tadi kita operasi, impelnya lepas, maka dia akan turun lagi TIO-nya. Pada kondisi dia belum impel, ketika kita menekan tadi 2 linear ya, terjadi vakum 3/400 ini ke atas, maka terjadi peningkatan juga dari TIO-nya. Nah, peningkatan TIO ini, tapi itu bukan angka aslinya. Yang aslinya itu di pasien tetap nyaman. Jadinya dia hanya menyeimbangkan supaya
TO-nya tetap di settingan awal kita tadi. Kita setting 30, dia tetap 30. Jadi walaupun dengan meningkatnya vakum, naik juga infusion pressure, TO tetap bisa di posisi 30. Jadi saya biasanya setting 30-40. Misalnya itu aman buat posterior dan anterior dan endotel. Ya, terima kasih dokter. Ya, jawabannya memang seperti itu ya. Emang itulah kelebihan dari Celis Elite. Jadi dia sudah menggunakan program adaptive fluidic itu, dia mengatur TiO. Jadi bukan mengatur tinggi botol. Tinggi botol itu untuk mengatur TiO. Jadi berbeda dengan yang mesin Veco yang biasa. Jadi tinggi botol menyesuaikan dengan TiO-nya. Jadi mungkin itu untuk dokter mandiri Nindya-Sari. Tanya selanjutnya adalah dari Dr. Agung Saputro untuk Dr. Rio dan Dr. Devi. Apakah dokter memakai setting yang berbeda untuk katarak yang soft dan hard dari awal sebelum insisi, atau disesuaikan saat Veco dengan 2 linear saja? Dan untuk ultrasound maksimal yang dipakai sampai berapa? Devi dulu kali, Rio dicapai. Iya. Baik, terima kasih Dr. Agung. Jadi kalau saya hanya menggunakan satu settingan. Jadi dan saya menggunakan 2 linear untuk menyesuaikan. Jadi settingan saya itu adalah pada posisi pedal 2 itu vakumnya ada di 300. Kalau misalnya dokter itu merasa pada katarak yang soft 300 terlalu tinggi, dokter bisa atur pada settingan yang pedal 2 itu maksimum vakumnya 200 atau 250, tapi linear ya. Jadi makin diinjak makin tinggi. Kemudian ketika kita ingin dapat katarak yang keras misalnya, dan kita membutuhkan vakum lebih dari 250 tadi, kaki tinggal geser ke samping pelan-pelan, maka dia akan naik sampai di mana dokter inginkan batasannya. Jadi kalau misalnya saya 300 pada batas linear pertama dan dengan 2 linear dari 300 sampai 600. Jadi ketika katarak soft, saya akan pakai sekitar 300. Ketika katarak yang keras seperti yang tadi di video, saya tinggal geser ke samping untuk dia bisa naik sampai 500-600 sesuai kebutuhan. Nah, untuk ultrasound juga kita setting linear. Biasa saya setting maksimum 35. Jadi kalau dokter ketemu katarak yang soft, dokter hanya injak sedikit, kita hanya kepake seperti dokter Rio hanya kepake 10-11%. Nah, ketika kita dapat katarak yang keras, kita tinggal injak lebih dalam. Dan satu hal tips bahwa jadi operator kita harus utak-atik mesin. Jadi ambil waktu sedikit untuk merasakan range dari pedal itu. Ini yang kadang-kadang beberapa teman kurang aware bahwa ketika kita injak pedal ini, makanya ada yang bilang, oh kok mesin ini nggak enak, mesin itu nggak enak. Mungkin pedalnya kurang set up dengan maunya kita. Jadi kalau buka settingan pedal, pada settingan pedal kaki itu ada range-nya. Jadi dokter bisa atur injak seberapa dalam dari 2 pindah 3 gitu. Kemudian 3-nya seberapa tebal yang kita injak baru dia maksimum. Itu bisa kita atur. Saya karena pemain chop dan saya suka tahan-tahan di posisi pedal 2, range pedal 2 saya panjang. Jadi saya injak dikit aja satu udah jalan. Saya tidak pernah pakai continuous irrigation kan, jadi saya injak dikit aja udah jalan. Jadi posisi pedal satunya itu hanya dikit sekali, kemudian 2-nya panjang banget, injak terus panjang baru sampai full. Supaya apa? Kenapa saya mau yang panjang? Supaya saya bisa merasakan linearnya dari vakum yang rendah sekali sampai 300 tadi. Jadi panjang sekali range-nya. Kemudian ultrasoundnya dikit. Kenapa cuma dikit? Toh saya cuma butuh 35%. Jadi injak habis pun cuma akan sampai di 35. Injak separuhnya cuma sampai di 15 sampai 20. Jadi pedal ini pun harus disetting di custom sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi sehingga dengan satu settingan ini kita bisa main pada semua katarak gitu. Bahkan dalam praktek saya sehari-hari saya tidak ada settingan scalpnya. Jadi settingan saya cuma satu, yaitu settingan yang dipakai buat segmen removal, yaitu settingannya vakumnya itu ada di 300, 2 linear 600, kemudian linear ultrasoundnya itu ada di 1-35% dengan pulse dengan duty cycle 70. Nah, dengan ini kalau saya mau scalp, saya cuma injak-injak dikit gitu. Kalau saya mau chop, saya injak tahan di 2 lebih lama. Sisanya untuk segmen removal. Kira-kira begitu yang bisa saya bagikan sebagai pengalaman saya. Dr. Rio mungkin silakan, Dok. Oke, tadi saya udah hampir sama dengan Bu Devi ya. Jadi pengalaman saya sendiri kalau dengan mesin bukan Stellaris sih biasanya menggunakan 2 settingan untuk yang hard atau yang soft. Kalau ketika saya malas ganti settingan mesin, saya biasanya kalau ketika saya main settingan di hard, saya saat segmen removal saya menggunakan vakum tinggi. Jadi saya tetap di posisi di Veco 2, di Veco yang chop ya, settingan chop.
Karena kalau ketika kita memang ingin bermain di katarak keras, maka kita sudah harus siap dengan settingan vakum yang lebih tinggi untuk mengurangi waste power sehingga lebih aman untuk endotel. Kalau kita menggunakan waste power vakum lebih tinggi, maka kita sudah harus mengatur juga dengan tinggi botol sehingga lebih CO-nya stabil. Nah, berbeda dengan Elite ini, dia sudah bisa kontrol sendiri ya. Jadi kita bisa atur sendiri. Jadi dengan satu settingan, biasanya saya settingan itu tadi kalau untuk yang soft saya bikin 0 sampai 35. Sama yang hard itu juga sama. Yang saya bermainkan di sini hanya di vakumnya aja. Yang ketika memang butuh saya ingin mengurangi waste power, maka saya meningkatkan vakumnya saja. Dan itu tinggal kita geser ke kanan untuk memang butuh belajar lagi ya untuk bagaimana kadang ketika baru belajar Veco itu baru fokus dengan naik turun aja tuh, belum fokus ke kanan kiri. Nanti memang butuh ada pelajaran tambahan lagi untuk menggunakan ke kanan kiri. Tapi kalau ketika sudah kita bisa manfaatkan yaw-nya itu sangat-sangat memudahkan ya, sehingga vakum itu kita bisa setting di 300, tapi kita bisa masuk ke 600 tanpa perlu mengatur perpindahan dari mengatur setting lagi. Jadi kita bisa bikin di satu settingan, dan itu bisa dipakai untuk semua jenis katarak. Ketika soft, maka lebih sedikit vakum kita pakai. Ketika hard, maka kita bisa menggunakan vakum yang lebih tinggi dengan menggunakan dua linear tadi, yaw tadi. Baik, vakum biasa bisa sampai di 600 bahkan 600 lebih. Baik. Terima kasih, Dok. Ya. Mungkin Dr. Agung bisa merespon? Oh enggak ya, nggak bisa ya. Lupa ini. Ya. Jadi kalau pernyataannya dari Dr. Rio dan Dr. Devi, soft dan hard settingnya sama ya, Dok? Iya. Iya, Sama ya. karena semuanya linear, jadi bisa diatur di kaki. Iya. Tinggal gerakin ke kanan aja. Agak melenceng sedikit emang kakinya jadi. Nah, ngomong pedal kakinya kaki kanan, kaki kiri ya, Dok? Kaki kanan, Dok. Kaki kanan ya. Tadi Kaki videonya kanan. kiri semua soalnya itu. Itu selalu pakai foto itu ya, kamera yang buat selfie ya. Iya ya. Kamera selfie soalnya. Ya, jadi mungkin yang Takut salah mungkin. mungkin juga yang menjadi pertanyaan, apa bedanya kalau misalnya Stellaris Elite ya untuk Veco dan Stellaris yang seri yang belum Elite itu. Bagaimana dengan settingan dan pemakaian. Bagi teman-teman yang rekan-rekan sejawat yang pakai mesin Stellaris yang bukan Elite, sebenarnya untuk settingannya dua linearnya sama saja sebenarnya. Kemudian perbedaannya pada setup adaptive fluidic, karena belum ada adaptive fluidic. Jadi kita mengandalkan tinggi botol gitu. Tapi menurut saya, pengalaman saya menggunakan yang non elite ini rasanya kurang lebih hampir sama sebenarnya. Tinggal kita atur tinggi botolnya saja. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan itu. Ya, Iya. mungkin Dr. Rio mungkin ada lagi komentarnya? Ini ada pertanyaan Dr. Ihsan. Cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah dari Dr. Hanifah Rahmani Nursanti. Untuk Dr. Rio lagi, Dr. Rio, apakah masih mungkin terjadi, Dok, post-occlusion surge pada mesin dengan teknologi adaptive fluidic ini? Dan apabila terjadi, bagaimana membreak oklusinya? Terima kasih. Ya, ya. Kalau pengalaman saya sih belum ada ya, belum pernah ya. Jadi karena tadi ada sistemnya adaptif, jadi dia langsung naik tuh. Dia bukan sifatnya nggak reaktif. Kalau reaktif pasti ada space di bawah sepermili detik itu terjadinya sedikit. Ada studi yang menunjukkan satu mesin yang dia sifatnya reaktif fluidic, satu lagi dia ini adaptive fluidic. Dia surge-nya lebih ada, cuma sangat-sangat kecil sekali ya. Namanya sesuatu yang tiba-tiba ya. Tapi bagaimana mesin ini merespon itu sangat baik, sehingga hampir selama saya pengalaman ini sih nggak ada yang signifikan ya. Mungkin ada tapi halus sekali, jadi nggak terlihat terjadinya surge. Walaupun dengan vakum tinggi tadi. Ya, jadi kemungkinan besar nggak ada ya, Dok ya? Kalau dari Mungkin kalau data, saya- kalau dari itu, Dok, dari data studinya itu saya lihat membandingkan ada sedikit, cuma sedikit sekali. Jadi mungkin nggak terlihat secara mata dengan mata kosong ya. Kalau secara tadi gerakannya itu ada, cuma sangat-sangat kecil, sehingga resiko terjadinya tadi sampai kolaps, sampai PCR kapsul naik ke atas itu tidak terlihat sama sekali. Jadi pasti kalau nggak kemakan gitu. Tidak mungkin oklusinya malah jadi bikin surge gitu ya. Iya. Kalau dari saya sih mungkin kayak gitu.
Mungkin kalaupun occlusion search ya udah PCR ya, jadi terapinya PCR jadinya. Rencana untuk memperbaiki PCR-nya aja. Iya. Terus pertanyaan berikutnya nih untuk Dr. Rio, apakah adaptive fluid ini bisa mencegah komplikasi iris floppy atau LIDRS pada high myopia? Iya. Jadi kalau bicara iris floppy itu macam-macam dok penyebabnya dok ya. Bisa karena emang dia menggunakan obat-obatan ya, atau memang saat insisinya kita sudah nggak bagus tuh sehingga iris mudah keluar dan traumatik terhadap iris ya. Dan untuk high myopia itu leaders itu terjadi ketika ada tekanan tinggi masuk ke dalam sehingga ada letter position syndrome di belakang ya iris ya. Nah, keunggulan dari sini munculnya leaders itu biasanya pada kasus-kasus kita menggunakan botol yang tinggi atau IOP yang tinggi, karena botol yang tinggi. Nah, high myopia ini pada kasus adaptif ini kita bisa menggunakan yang cukup rendah di 30. Di 30 yang tadi dengan vakum dengan TO di 30 nanti tetap ada gambaran leaders cuma sedikit ya, sehingga pasien tidak merasakan kesakitan karena kita menggunakan TO yang rendah. Dengan TO rendah tetap bisa mengkompensasi, tadi Dr. B sudah pernah jelaskan tadi ya, dengan TO 30 beliau pakai juga dan CO-nya stabil. Jadi dengan TO rendah itu mengurangi risiko terjadinya leaders itu ya. Baik. Terima kasih. Ya, ya memang pada iris floppy ya tentunya kan ini bukan murni dari perubahan TIO yang berbulak naik turun ya, tapi juga ada ya penyebab aslinya kenapa dia terjadi iris floppy. Jadi mungkin agak mengurangi karena TIO-nya yang lebih stabil, jadi mungkin irisnya tidak mudah jadi kecil lagi gitu. Kalau LIDRS agak membantu, tetapi ceritanya TIO naik bukan lebih ke arah situ ya, jadi lebih ke arah karena iris rootnya yang bergeser ke arah ke belakang. Jadi saya rasa sih tetap terapinya sebagai LIDRS biasa, karena IOP-nya mungkin diturunkan pun malah ya sudah tertutup jalan keluar dari sel dari aqueous humornya, tentunya tetap bisa jadi lebih nyeri pada pasien. Kalau berikutnya nih untuk Dr. Devi nih, pada mesin ini apakah setting vakum line kedua selalu berada di 550 sampai 600 atau dapat diturunkan atau di-reset? Gimana? Terima kasih Dr. Iksan. Saya mau menanggapi dulu yang tadi cerita soal LIDRS. Jadi saya punya pengalaman dengan Dr. Suraya, kami melakukan operasi, itu ada pasien dengan riwayat positrektomi. Jadi posteriornya sudah air isinya dengan akselin 31 atau 30 ya. Kemudian katanya keras sekali, jadi saya agak was-was juga karena biasanya seperti ini kan agak sulit, katarak keras, tekanannya sudah bukan vitreous. Kebetulan kita pakai Stellaris Elite itu tidak terasa, jadi maksudnya terasa seperti mata yang biasa gitu. Jadi chambernya tidak mendalam tiba-tiba, kemudian tidak ada naik turun, jadi sangat stabil ya. Jadi sangat membantu menurut saya, dan dengan settingan IOP waktu itu 30 35 seperti itu. Saya tidak jarang pakai di 35, jadi 30 35 IOP-nya sangat stabil. Dan untuk novice surgeon, operator yang masih jam terbangnya di bawah 500 operasi mengerjakan hal itu berjalan dengan mulus, wah saya bilang ini dokternya memang berbakat dan juga didukung dengan mesin yang baik. Jadi sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Nah, jadi menurut saya IOP control ini pada pasien ini, pada mesin ini akan sangat-sangat membantu pada kondisi di mana kita ingin chamber yang cukup tenang dan tidak bergerak naik turun gitu. Dan menyambung pertanyaan tadi di atas bahwa mesin ini tidak menggunakan tinggi botol. Jadi waktu kita menggunakan fitur adaptive fluidic, tiangnya akan turun sampai yang paling rendah karena mesin akan memompakan udara ke dalam BSS sehingga tekanan itu diatur dari mesin itu sendiri. Dia ada sensor-sensor yang akan mengatur, jadi botol tidak naik turun lagi seperti pada mesin konvensional seperti itu. Nah, mengenai pertanyaan Dr. Rido, setting vakum apakah selalu 550 sampai 600? Tidak. Jadi maksimalnya pada dua linear bisa kita atur. Jadi seperti pada linear pertama kita ingin 300, pada maksimum linear yang kedua kita mau berapa boleh kita atur. Kalau saya karena kaki saya sudah terlatih terbiasa dengan mesin ini untuk saya bisa atur dan saya kenal bunyinya, saya bisa dengar bahwa oh ini settingan ini ketika saya geser kaki, oh ini 600 nih gitu. Oh ini 500 karena saya sudah kenal bunyinya. Nah bagi teman-teman yang mungkin baru mulai mencoba, mungkin maksimum settingnya diturunkan sedikit, misalnya linear yang pertama mungkin 2,5, dua linearnya 4,5 misalnya, supaya kalau kita geser maksimumnya kalau kita pun kaki kebablasan ke kanan, maksimumnya cuma ada di 4,5, itu bisa digeser dan bisa diturunkan.
Nah, pada step mana kita pakai? Ya pada step yang kita ingin volability lebih tinggi atau holding powernya lebih kuat. Jadi misalnya kalau kita mau impel pada katarak yang keras, jadi kita bisa megang, ya tentu kita menggunakan vakum yang lebih tinggi. Atau kalau kita lagi makan segmen yang agak keras, kita ingin memaksakan. Jadi konsepnya bahwa kalau menggunakan ultrasound itu kita memaksakan mesinnya mengunyah segmen itu ya. Jadi dengan ultrasound di jackhammer, jadi diketok-ketok sampai hancur. Sedangkan menggunakan vakum yang tinggi kita memaksakan dia menelan segmen itu. Jadi itu konsep saya. Jadi dengan kalau kita ketemu katarak yang keras, ada dua opsi kita naikkan ultrasound supaya dia kunyah lebih halus, atau kita mau naikkan vakum supaya dia telan lebih kencang. Nah, saya lebih senang menggunakan vakum yang lebih tinggi agar segmen itu ditelan lebih cepat, lebih kencang, tanpa menggunakan ultrasound yang lebih tinggi. Jadi pada kondisi mana? Pada kondisi misalnya kita mau impel pegang, atau kita mau segmen removal pada katarak-katarak yang keras. Atau kalau kita kadang-kadang mau ngambil sesuatu yang hasilnya kok nggak datang gitu, kita bisa coba menggunakan vakum yang lebih tinggi. Dan keuntungan dual linear ini adalah sebenarnya pada mesin konvensional, ketika kita ingin memegang sesuatu misalnya dengan lebih kuat, kita cenderung menekan kaki ke bawah untuk menambah vakum. Tapi kadang-kadang kebablasan ke ultrasound. Jadi kebablasan, kita angkat lagi, kepegang gitu. Nah, dengan dual linear sebenarnya kita bisa menjaga posisi kaki kita pada posisi 2 dan menggeser ke samping, vakumnya naik tanpa takut kebablasan ke ultrasound. Mungkin itu yang boleh saya jawab, Dr. Ihsan. Ya. Gimana Dr. Tio, ada tanggapan atau pertanyaan selanjutnya, pada step apa sebaiknya vakum tinggi kita gunakan, Dr. Devi? Udah jawab. Udah jawab tadi. Ya, pada siapa tahu ada lagi tambahannya pada segmen removal gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi perbandingan kita Dr. Ihsan kita pakai Stellaris ya, dan mungkin masih jarang pakai yang Elite. Bagaimana perbandingan antara sebenarnya Stellaris Elite ini dengan adaptive fluidic dan Stellaris biasa yang tanpa adaptive fluidic sebenarnya? Kalau saya sendiri merasakan hampir karena sudah terbiasa, jadi boleh merasakan hampir tidak berbeda, tapi benar-benar sangat membantu kalau untuk katarak dengan high myopia, dengan jamber yang kita pakai bergerak naik turun. Karena pada Stellaris yang biasa, mau tidak mau botol harus saya naikkan kadang-kadang sampai 120 sampai 100 untuk menjaga pada high vacuum pada katarak keras gitu. Ya, itu alasannya tadi saya juga belum pernah nyoba nih mesin adaptive fluidic ya. Saya masih pakai Stellaris dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi artinya mesinnya masih sama. Itu nunjukin betapa tahan lamanya nih Stellaris. Nggak diganti-ganti ya. Jadi memang kalau dari pengalaman saya sih biasanya sih stabilitas sampai sekarang masih stabil. Memang permasalahan adalah bukan occlusion surge, adalah soal IOP, ya, kontrol IOP, karena kita hanya mengatur dari tinggi botol, naik turun tinggi botol. Tapi untuk efektivitasnya sih masih baik memang Stellaris ini untuk menggunakannya. Kalau saya bilang ibarat nyuruh anak makan nih, Stellaris ini nyuruh telan gitu, nggak usah digigit, telan gitu, yang penting selesai makannya gitu. Selesai gitu. Kalau misalnya mesin yang lain kan mesti gigit dulu sampai kecil baru dimakan. Iya. Ya sebenarnya lebih bagus kalau dari sisi sunnahnya sih bagusan digigit dulu ya, dikunyah itu 33. Tapi ini karena kita tidak makan ya, jadi kita operasi, yang penting kita sedot pas. Ya, pengalaman juga kalau saya sering main untuk segmen impul tuh dipakai di step di chop dok. Jadi saya lebih menggunakan vakum tinggi, jadi lebih nelen ya. Jadi akibatnya sering keselak tuh mesin. Ya, kalau Stellaris ini alhamdulillah sih belum pernah keselak ya. Jadi iya betul. Nggak pernah. Jadi walaupun saya vakum tinggi dan dia makan itu nggak dikunyah, ditelan aja, alhamdulillah sih belum pernah ada pengalaman dia harus di spool dulu ya. Sehingga nggak gampang keselak orangnya juga, mungkin udah terlatih ya. Jadi nggak gampang keselak. Mungkin refleks menelannya udah nggak ada kali. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya banyak yang belum make ya, seperti saya dok ya. Kalau dari Dr. Rio sendiri gimana dok? Dokter bandingkan kan ada beberapa mesin menggunakan Venturi dalam tanda kutip ya. Apakah benar segitu Venturinya dibandingkan mesin Bose & Lomb Stellaris? Saya untuk Venturi yang saya pakai pernah sebelumnya ada juga mesin yang Stellaris biasa saya pernah pakai juga. Memang tadi udah saya bilang saya harus naikin tinggi botol. Tapi lu naikin tinggi botol dia juga stabil sewaannya, nggak ada permasalahan.
Cuma memang akibatnya tinggi botolnya tinggi sekali sehingga pasien itu kadang ngeluh-ngeluh nyeri misalnya. Nyeri. Tuh. Jadi kalau Ya, ini kita bisa tinggi kesulitan. botol yang rendah. Gitu. Jadi memang tadi yang safe surgery tadi yang endotelnya aman dengan IUP terkontrol, pasien juga nyaman dengan IUP terkontrol itu juga membuat operasi juga lebih mudah jadinya ya. Pasien juga lebih kooperatif. Gitu. Iya. Kadang kalau kita injak pedal sekali, T1 naik, pasien gerak biasanya. Iya, betul. Itu resiko juga apa untuk pemula yang baru belajar Veko juga akibatnya setting mikroskop lagi, semua berubah lagi kurang. Jadi memperlama operasi juga. Iya, betul. Kalau Sebenarnya juga iya. Kalau Dokter Devi mungkin? ya, sebenarnya menurut saya salah satu fitur juga yang underrated ya, yang kurang di highlight pada selat ini adalah frekuensi daripada ultrasoundnya. Itu betul-betul saya mengamatnya sejak setahun terakhir, karena dalam setahun terakhir ini saya menggunakan mesin yang lain secara rutin juga. Jadi benar-benar saya bisa melihat pada katarak yang kurang lebih sama keras dengan settingan ultrasound yang biasanya mesin peristaltik saya yang satunya harus lebih tinggi. Rata-rata kalau udah katarak batu kayak tadi bermain di 60-70%, bahkan selaris bisa di 35. Nah, tapi dengan total waktu yang operasi yang kurang lebih hampir sama lah, 8 menit, 10 menit. Yang saya selalu lihat adalah bahwa pertama, iris yang kontak itu selalu ada jejasnya, tidak agak ada putih sedikit, jadi akibat panas daripada prototip. Padahal tidak pernah tersedot, tidak pernah tercoek dengan instrumen atau apapun. Kedua, bahwa pada bibir korneanya ketika proses vibrasi akan terasa lebih membutuhkan effort karena ada burn pada bibir kornea pada katarak yang keras. Sedangkan selama 7 tahun saya menggunakan Stellaris, hal ini tidak pernah menjadi masalah. Jadi ketika saya cari jawabannya ya, suhu dan temperatur pada prototip dengan frekuensi yang lebih rendah ini sangat-sangat membantu dan memberikan keamanan terhadap risiko burn pada luka dan pada jaringan mata yang lain. Fitur ini kadang-kadang kurang dilihat karena mungkin saking asiknya kita menggunakan Venturinya ini ya kita kurang melihat itu. Saya pun baru merasakan setahun terakhir sejak mencoba beberapa mesin yang lain gitu kan. Dan sehingga ada mesin lain juga yang apa namanya, mesinnya juga yang frekuensinya rendah seperti Stellaris ya, tapi pompanya peristaltik. Ternyata benar setelah saya coba juga burn itu hampir tidak ada juga. Jadi memang frekuensi ini sangat berpengaruh. Ya karena dia pakai Ya. itu dok ya, pakai Atun ya, Acun teknologi itu ya. Iya. Tiga stroke-nya itu panjang dok. Stroke yang panjang itu sama seperti kita mukul sesuatu. Kalau kita mukul kencang, cuma dikit-dikit dia nggak hancur juga tuh. Tapi kalau mukul kencang, panjang dia hancurnya mudah. Jadi itu dengan stroke yang panjang itu jadi bisa lebih mendestruksi ya dari lensa katarak itu sendiri. Itu yang saya rasakan sih. Ya, pertanyaan lagi Dokter X. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk keduanya ya. Untuk katarak polaris posterior, kita perlu tinggi botol yang rendah. Bagaimana cara pengaturan Stellaris Elite ini? Ya. Ya, Pak. Gimana? Mungkin? Oke, baik. Jadi biasanya polaris itu kita kerjakan di katarak masih soft dok ya, karena sudah terlihat tuh ada polarisnya. Kalau kataraknya polaris sudah matur, pernah saya ngalamin sekali, nggak kelihatan polaris, rupanya ada polaris di sana. Jadi ketika emang katarak itu soft, ya kita settingan tetap prinsipnya penanganan terhadap polaris. Kita tidak hidroskesi secara full. Yang kita perlu perhatikan itu polaris itu ada 3 macam. Ada yang dia pasti komplikasi. Seapapun lemah, selembut apapun operasi kita pasti komplikasi. Ada dia emang sudah secara anatominya dia menyatu dengan polaris posterior. Yang kedua, dia nggak komplikasi kalau kita pelan-pelan mainnya, dia tetap stabil. Kita mengontrol COA tetap stabil. Jadi saat perpindahan instrumen ya, sehingga nggak ada kolaps saat kita menggunakan instrumen. Yang ketiga dia nggak akan komplikasi, karena emang dia memang minus polaris aja. Nah kita nggak tahu sampai kapan sampai kita terjadi komplikasi. Jadi itu masalahnya. Nah kita tetap prinsip untuk ini resiko yang bisa komplikasi polarisnya. Nah ketika katarak soft seperti ini, ya settingan sebenarnya sama aja ya, karena Stellaris ini dia kita bisa pakai satu settingan ya. Ketika saat Veko yang kita dari hidrodrenasinya kita bisa memakan dengan teknik yang biasa aja ya, kita bisa hidrodrenasi lalu makan biasa, dan nanti kita bisa di diskodisseksi atau menggunakan IPA. Sebenarnya settingannya sama, cuma memang settingan tentang bagaimana prinsip penanganan polaris itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke. Jadi nggak ada setting berapa IOP yang mau kita inginin, sama aja kan dok ya? Iya sama.
Iya, Oke, San. Hmm, Saya setuju hmm. tadi bahwa pada Cataract Polaris, pada Stellaris ini tidak butuh settingan khusus ya. Kalau saya pribadi juga. Jadi kalau pada Stellaris Elite, kalau kita menggunakan adaptive fluidic, tetap pressure-nya ada di 30, 35, tidak apa-apa itu. Kuncinya justru pada teknik ya. Pada teknik. Kenapa pada teknik? Karena kalau kita menggunakan teknik stop and chop misalnya, terus kita grooving, maka kita memberikan tekanan ke arah posterior. Jadi di jack hammernya ke arah posterior, sehingga tekanan itu akan beresiko distribusi ke bagian posterior menyebabkan ruptur. Jadi sebisa mungkin kalau habis hidrodinasi, kita menggunakan teknik chop langsung jadi diimpel, maka segmen itu malah tertarik ke atas, sehingga tekanan tidak turun ke bawah yang menyebabkan ruptur. Kalau soal resiko ruptur ya, setuju dengan Toria bilang tadi bahwa ada memang yang dari sononya sudah akan ruptur ya, apapun yang kita bikin gitu. Bahkan ada yang pengalaman saya udah Veko sampai lancar bagus-bagus, sampai IA bersih, baru masukin V-Score, belum isi lensa, ruptur dengan sendirinya gitu. Jadi saking tipisnya pada bagian posterior tersebut. Ada juga yang belum mulai sudah ruptur. Tapi untuk tekanan pada elit, saya bisa menggunakan adaptive fluidic 30 atau 35. Kalau tinggi botol ya kita gunakan tinggi botol yang setara dengan itu, kurang lebih kalau saya turun sampai 70-80 lah sebenarnya. Cuman hati-hati dengan vakum karena biasanya katarak seperti ini kataraknya agak lunak. Jadi mungkin dua linearnya tidak terpakai, tidak akan sampai ke 600, mungkin bermain di 2,5, 300 untuk vakumnya sendiri gitu. Dan usahakan bisa dicop langsung untuk diangkat ke atas, jadi tidak di grooving ke tekan-tekan ke bawah. Mungkin itu dok. Ya, pada prinsipnya sih sebenarnya sama dengan kata posterior mau pakai mesin apa saja caranya sama ya. Yang berikutnya untuk Dokter Devi, settingan yang sama pada Stellaris lama, Pekotip mana yang lebih panas? Mungkin maksud dokter Syam adalah apakah Stellaris yang lama dan Stellaris ini punya perbedaan ya di vekotipnya. Tidak ada, dia menggunakan vekotip yang dengan Yang sama. frekuensi yang sama, jadi sama-sama tidak panas. Dan saya sudah coba buktikan bahwa saya buka sleeve-nya, saya pegang ujungnya dengan tangan telanjang dan kita injak pedal sampai posisi 3, itu nggak terasa panas gitu. Jadi benar-benar tidak panas ya. Jadi sangat confident lah untuk melakukan operasi dengan vekotip yang tidak panas seperti ini. Yang dipegang dok berarti ya. Sudah pernah ngalamin yang begitu. Ya, ya. Ya, untuk ketiga-tiga kita ini kan tiga-tiganya tuh chopper ya, nggak ada yang kerjanya stop and chop ya. Saya sebenarnya penasaran dokter Rio lah ya, banyak residennya yang pakai. Ada nggak dokter Rio residen yang pernah memakai alat ini, terus kesulitan gitu dengan menggunakan stop and chop gitu? Untuk kalau yang Stellaris biasa pernah dok yang kita coba. Untuk yang elite kayaknya baru beberapa pasien dicoba, nggak ada masalah sih dok, sama aja sebenarnya kan. Masalahnya di itunya aja ya, apa memang residennya belum, masih proses pembelajaran ya. Yang penting safe sih sejadinya ya. Selama segmen removal dia kapsul posteriornya aman, nggak ada mereka. Sebenarnya ini agak mengurangi ini ya dok, resiko sakit jantung kita ya dok ya. Iya. Nah, yang banyak mau ngajarin orang. Jadi ini membuat lebih aman untuk pasiennya tentunya dengan setting IOP-nya sehingga antral chamber-nya tentunya akan lebih jauh lebih stabil dan juga kita lebih aman ya. Paling yang nggak aman kalau operatornya yang kurang aman aja ya. Kalau dari Biasanya kan pengalaman, kalau misalnya udah di kelas-kelas segmen dok, yang biasanya kita minta untuk asisten tuh ganti ke epinucleus settingannya. Kalau residen dia setting seperti itu. Kalau ini sih nggak usah ya, alhamdulillah sih iya. cukup aman semua, jadinya nge-settingin yang tadi bahkan di settingan awal pun ya udah di situ aja, nggak apa-apa dia, karena emang stabil lucu aja. Udah ada di RSCM ya dok ya? Waktu itu pernah demo ya, Ada. demo ada seminggu ya, lumayan, jadi semua operator nyobain, masuk presiden juga nyobain. Saya memang punya pengalaman lucu ya dengan mesin Stellaris ini untuk stop and chop. Jadi ada dokter yang sudah mulai belajar stop and chop, kemudian ingin ikut dengan saya dan belajar ya. Saya bilang udahlah, kalau kamu bisa stop and chop, coba aja stop and chop dulu, baru nanti saya ada Veco chopnya. Dia bilang, dok, kenapa tiap kali saya mau grooving malah kepegang ya? Jadi harus saya lepas lagi. Ya sudah, kalau kepegang makan aja, saya bilang, langsung dicop aja. Jadi memang mesin ini untuk yang ingin mulai Veco chop memang akan sangat enak sebenarnya, karena holding power tadi menyebabkan tiap kali kita pegang impel kepegang langsung. Dan sehingga akan lebih mudah untuk melakukan chopping memang gitu. Jadi karena tidak menunggu terbentuknya oklusi untuk vacuum rise time yang naik gitu.
Karena beberapa mesin peristaltik yang bagus, otomatis motornya kan bisa beradaptasi dengan vacuum rise time-nya. Kita setting tinggi, begitu cooling cepat naik vacuumnya. Tapi mesin peristaltik yang lain kan terlalu linear lah untuk membentuk vacuum rise time-nya begitu. Sehingga kesulitan untuk packer job. Jadi bagi yang pegang mesin ini rata-rata teman-teman saya yang tadinya stop and chop beralih sendiri ke vacuum chop langsung, hanya karena karakter mesinnya memang mendorong untuk begitu dibilang saya mau groove-nya kepegang, ya udah kalau kepegang tarik mundur sedikit udah keangkat terpisah dari belakang, selipkan choppernya jadi chop sudah gitu. Jadi sangat mudah untuk bertransisi ke vacuum chop dengan menggunakan mesin ini. Jadi juga bisa vacuum chop itu stop and chop itu stok ya. Kalau tipnya beda ya dengan teknik vacuum chop. Jadi memang kalau yang kita pakai selama ini sih yang saya coba di Style Elite atau yang Style biasa, dia yang straight tuh Lurus. tipnya lurus. Jadi emang itu settingan untuk mudah untuk di vacuum chop. Ya. Kalau emang mau pakai itu, saya belum tahu ada nggak yang settingan kayak Kelman gitu ya, tip Kelman untuk vacuum untuk Stellaris. Karena tip Kelman itu kan didesain untuk mengefektifkan gerakan ke samping ya, gerakan ke samping. Terus mengikuti apa namanya torsional. Jadi dengan dia Kelman. Jadi kalau mesin ini karena tidak ada gerakan ke samping, tidak ada gunanya sebenarnya bentukan Kelman itu sebenarnya. Dan karena nelennya bulat-bulat, ya, jadi sebenarnya kalau kata David Cheng, dia bilang bahwa ultrasound assisted emulsification. Jadi karena kita sebenarnya ultrasoundnya hanya membantu ketika dia tersumbat, tetapi utamanya adalah nelen-nelen nih, ditelan semua nih segmennya gitu. Jadi saya seringkali kalau keras banget, karena saking rakus yang menelan, itu tersumbat di tubing di belakang. Jadi tersumbatnya di dalam kaset. Ada segmen yang nggak kemakan, tersumbat di kaset karena gara-gara rakusnya telan tanpa dikunyah. Gitu. Udah kebanyakan pasien perlu jadinya. Iya. Pengalaman yang penyulitnya biasanya sih kesumbatnya bukan di vacuum. Baru kemarin nih, minggu lalu saya dapat tersumbatnya di handpiece ya. Baru kali ini ada tersumbat handpiece pakai Stellaris. Tapi harus dia baru pakai dok ya. Iya. Kalau gitu emang karena udah lama ya saya bilang tadi ya. Namanya udah 10 tahun ya. Ya gitu. Mungkin ada berbagi lagi Dr. Devi atau Dr. Rio, pengalaman menggunakan ini yang aneh apa gitu, Dok? Saya sih sampai sekarang belum pernah pakai adaptive fluid ya. Kalau ditanya tentang Stellaris, ya alhamdulillah sih banyak pengalamannya. Tapi kalau misalnya adaptive fluidic, saya rasa ini akan sempurna gitu, enak banget gitu operasinya. Karena saya dengan Stellaris yang biasa aja, saya sudah ngerasa nyaman ya. Jadi mau maju ke depan, kayaknya mesti sama orang yang sama. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan juga yang saya rasakan dari mesin ini dengan volability yang sangat baik adalah tadi yang Rio tunjukkan adalah bekerja dengan pupil kecil ya. Bahkan dengan pupil kecil tadi kita tidak perlu pupil expansion device. Apa yang menjadi kesulitan para pupil kecil bahwa ketika kita melakukan cracking, sudah cracking sempurna, kita mau ngambil segmen itu, kita harus masuk ke daerah yang tidak kelihatan karena tertutup dengan iris. Nah kalau kita pakai mesin yang volability-nya kurang baik, kita dekatkan, kesedot irisnya. Kita mau masuk ke bawah, takut kena kapsul. Tapi kalau diam di tengah, nggak datang segmennya. Nah dengan mesin Stellaris ini, kita hampir tidak pernah jalan-jalan, jadi hanya di tengah aja dan dia datang sebenarnya. Jadi sangat membantu pada kondisi-kondisi yang saya sebut berbahaya tadi, yang pupil kecil misalnya, yang tidak kita lihat bagian topinya, hanya mengandalkan volabilitas mesin. Yang ditambah lagi dengan adaptive fluidic, kita yakin betul dengan blind Veco tadi, kapsul tidak akan datang gitu, dan mengurangi frekuensi penggunaan iris expansion device gitu. Ya, saya ingat waktu pertama kali ketemu Dr. Rio beberapa tahun yang lalu, kita diskusi soal mesin. Dr. Rio bilang, aku belum pernah coba gitu. Terus saya cerita, dan Dr. Rio bilang, wah memang ya. Saya suka bilang bahwa kalau orang belum pernah coba mesin ini, mungkin tidak jatuh cinta. Tapi kalau udah coba, sulit untuk melupakannya. Ya. Betul. Pengalaman pribadi kayaknya. Iya. Kalau Dr. Rio, bagaimana? Kan sudah banyak mencoba mesin ya di RSCM. Dari yang ada peristaltik yang katanya mirip Venturi ya, ada dengan semua metode-metodenya. Apakah benar Dok segitu peristaltik yang sudah menyerupai Venturi itu benar sama dengan Venturi atau gimana? Maksudnya gimana peristaltik yang menyerupai Venturi gimana? Ya, ada beberapa distributor lain ya, yang kalau menjualnya bilang ke saya, inilah peristaltik rasa Venturi Dok gitu. Saya belum pernah nyoba ya, karena kan saya nggak banyak alatnya ya. Nggak banyak pasiennya ya. Jadi Dr. Rio bisa pengalaman, mungkin bisa berbagi dong. Ya itu aja sih dok ya perbedaannya.
kalau saya coba beberapa mesin itu dari mesin yang besar, mesin yang kecil, dari berbagai perusahaan, memang ini tadi apa namanya enak di callability sih dok. Tadi saya contohkan di tadi ya, di kecil tadi ya, kupil kecil. Biasanya kalau kita kan mau impel itu tempelin dulu tuh, tempelin dulu pakai Veco US Power, main dulu sedikit agak kita masuk baru kita tarik. Tadi kalau ini nggak usah, kita pakai vakum tinggi, dia datang sendiri. Jadi saya contohkan dengan kata Kelsov, kupil kecil, kita kesulitan untuk narik tuh dia dari di bawah iris ya. Kalau kita coba impel dulu, yang ada malah bola bowling. Jadi kalau kita menggunakan naikin vakum lagi, saya tadi dibikin 400 500, dia datang sendiri tuh, dia punya masa lensanya, sehingga saya tarik ke tengah tanpa perlu diimpel dulu. Itu sih yang saya rasakan nyaman di sana ya. Gitu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, dari Dokter Jimmy Andre. Kepada semua speaker, apakah ada pengalaman melakukan, maksudnya speaker nih Dokter Devi sama Dokter Rio ya, apakah ada pengalaman melakukan Veco menggunakan silikon Stellaris eyelid pada silicone filled eye atau vitrectomized eye yang berisi cairan? Ini kayaknya karena dia lagi fellow retina kayak ini. Apakah IOP segmen anterior stabil dan apakah perlu settingan khusus dok? Terima kasih. Ya, Dokter Devi dulu. Iya, jadi boleh. Ya. Atau Dokter Rio dulu kayaknya, Devi lagi mikir. Jadi untuk mata yang post vitrectomy dengan silicone fill saya rasa tidak perlu settingan khusus, karena yang kita takutkan kan adalah pergerakan dari anterior chamber, karena konsistensi atau tekanan posterior yang sudah tidak seperti pada mata normal yang isinya vitreous, terutama kalau dia isinya air kan, jadi akan lebih lunak. Tapi dengan IOP control, dengan fluidic adaptive fluidic ini akan sangat stabil sebenarnya. Jadi tidak perlu settingan khusus. Dengan mengatur IOP 30-35 operasi seperti biasa saja akan berjalan dengan baik gitu. Itu yang menurut pengalaman yang pernah saya lakukan pada pasien seperti ini gitu. Yang menurut orang yang kurang dipahami bahwa perlu kita pahami bagaimana sebenarnya teknikal mesin itu bekerja ketika mengatur search ya. Jadi ada beberapa teknik, ada yang menggunakan venting ya. Jadi ada tip yang ada ventingnya. Jadi ketika terjadi oklusi, maka venting tadi akan terbuka sehingga sedotan yang tadinya ke mesin akan berkurang supaya mengurangi vacuum rise time untuk mencegah daripada surge tadi. Yang kedua adalah dengan reverse motor. Jadi itu pada peristaltik. Jadi kalau mesinnya berputar ke kanan untuk menyedot, ketika mau terjadi vacuum yang naik tinggi tiba-tiba begitu surge, motor tadi akan berbalik ke kiri untuk mengembalikan ke kanan supaya turun surge-nya. Nah, dan yang ketiga adalah yang seperti pada mesin Venturi ini, karena vakumnya terbentuk di dalam mesin, di dalam kaset mesinnya, maka cara dia membuka ventingnya menggunakan solenoid, dan respon secara elektrikal, respon solenoid lebih cepat daripada respon daripada reverse motor. Nah, ini yang kalau teman-teman paham teknikal mesin, bahwa sepersekian detik lebih cepat pada solenoid respon pada tabung vakum ketika dia membuka dibandingkan daripada reverse motor pada mesin peristaltik. Jadi sudah demikian, karena untuk memerintahkan motor bergerak itu lebih lambat dibandingkan mesin memerintahkan suatu venting yang terbuka lebih cepat. Jadi itulah kenapa sepersekian detik lebih cepat respon pada tabung Venturi pada Stellaris dibandingkan dengan surge control pada mesin-mesin yang lain. Dan kalau teman-teman hobi utak-atik mesin, teman-teman bisa mengatur delay-nya ya. Jadi kalau mesin peristaltik bisa buka, saya suka mengatur delay-nya. Jadi saya ngaturnya kurang lebih kalau tidak salah 200 milisecond delay. Jadi ketika saya angkat pedal saya sampai habis, aspirasinya berhenti tiba-tiba, tetapi irrigationnya masih berjalan sekitar 200 milisecond. Nah, dengan respon delay ini maka kita akan menjamin tidak ada surge yang menyebabkan kapsul akan naik, karena aspirasi berhenti tapi air masih jalan sedikit gitu. Jadi ini sangat membantu terutama bagi operator yang kakinya masih belum lincah. Delay itu bisa kita perpanjang sebenarnya. Jadi ini teknikal aja kalau teman-teman suka hobi otak-atik mesin. Dan komentar saya terhadap pertanyaan Dr. Iksan tadi, bahwa bagaimana dengan mesin-mesin yang seperti Venturi kan gitu. Jadi ini mesin peristaltik yang seperti Venturi. Prinsip saya bahwa mangga dan puding rasa mangga tetap bukan mangga gitu ya. Jadi mangga tetap mangga dan puding rasa mangga tetap bukan mangga. Kurang lebih begitu Dr. Iksan. Ya, Dr. Rio gimana dok? Iya. Ya kalau kita bicara silicone fill eye atau vitrectomized itu berarti kan memang posterior sudah nggak ada dok ya. Jadi beda dengan vitreous yang dia kadang masih ada attachment tuh. Ya dia ada ligamen di sana di posterior kapsul sehingga nempel sama hyaloid.
sehingga kapsul itu lebih stabil pada kasus dia vitreous biasa. Ya pada kasus yang post vitrectomy atau silicone field eye, dia udah sama sekali nggak ada bantalan di belakang, sehingga kapsul itu juga bisa trampolin. Ya, trampolin, jadi mudah sekali. Jadi kapsul itu sama sekali nggak ada pegangan di belakang, sehingga dia mudah tarik juga. Jadi memang kalau selama ini saya menggunakan mesin-mesin yang dia settingannya itu ada reaktif reaktif fluidics tadi ya, yang jadi dia sifatnya itu tetap mengontrol IOP. Dia ya, tapi memang sih kalau untuk kasus ini saya belum pernah coba ya untuk di vitrectomy size. Cuma yang perlu diperhatikan tadi saat di awal itu kita perhatikan gimana sifat kapsul posteriornya. Kalau kapsul posterior itu dia masih cukup diem aja di belakang, ya udah kita bisa settingan sama aja, nggak ada bedanya. Tapi kalau misalkan kapsul posterior itu dia memang naik sekali, bahkan saya pernah operasi post vitrectomy juga, saya di atas tipnya itu kapsul naik ke atas, jadi harus di bawah gitu, harus tekan pakai second instrument ya, pakai yang tumpul ya, pakai Nagahara atau apa. Memang di situ trikinya untuk kasus dengan vitrectomy size. Kapsul itu sudah sama sekali seperti lensa yang ada, iya gitu. Ketika emang sudah nggak ada pegangan, memang itu sama seperti orang ya, kalau udah nggak ada pegangan susah emang. Gitu. Ya, jadi memang settingannya sih biasa aja, tapi kita perhatikan dulu gimana kapsul posteriornya. Kalau dia udah ada pegangan, memang dia akan naik sendiri. Mau kita butuh second instrument sih untuk nahan, karena dia ada fallibility naik sendiri kapsulnya. Ya. Sebenarnya kalau dari teorinya silicone field eye sama vitrectomy eye yang nggak ada isinya, ada bedanya nggak ya? Gimana? Kalau vitrectomy eye kan kadang dia diisi pakai air ya, kadang atau dia pakai dari aqua sendiri ngisi di belakang gitu. Ya, jadi bukan maksudnya silikon akan lebih stabil atau yang terisi air akan lebih nggak stabil? Kalau secara teorinya sih mestinya lebih stabil yang ada silikon malah ya. Iya, cuman memang dia sama sekali udah nggak nempel juga tuh. Sama-sama aja. Pengalaman kalau dapat pasien yang silicone field eye selalu pasti ada kayak fibrotik gitu tapi di belakang kapsulnya. Dokter kalau dapat kayak gitu diapain loh? Saya katakan kita coba kletek sih ya. Coba pakai Sinski, dilepas terus di kapsulotomi. Kalau memang tetap PCC. Iya. Silicone field enggak, tapi jangan dibocorin. Kadang dia bisa lepas tuh dok fibrotiknya. Tapi kalau ini punya bakal bocor, jangan di PCC karena nanti bisa naik ke silikon ke atas. Nanti malah jadi PR banget itu dok. Iya. Malah jadi bermasalah. Soalnya dulu pernah saya coba apa tuh yang gosek-gosek apa? Ya itu saya pakai IA, sudah di IA nggak bisa, saya kasih visco, saya koper-koper nggak bisa, ternyata di belakangnya. Oh iya. Jadi saya bingung mau diapain ini. Akhirnya saya rencana dulu pikir mungkin kita laser, pas laser nggak kena ya, ternyata silikon itu nggak bisa ya. Daya ledakannya tuh nggak mengena pas iya betul. Jadinya sulit kita dapatnya, malah resikonya tinggi. Akhirnya ya kita tunggu silikonnya diambil dulu lah. Gitu. Ya. Devi ada pengalaman lain atau mungkin ada yang mau ini? Ya, kayak yang begitu tunggu silikonnya diambil dulu lah dok. Iya. Diambil dulu, dan kalau dokter vitreknya itu rajin ya ambil silikonnya dan dimakan dari belakang kapsul yang tadi. Kalau enggak habis diambil ya kita cek laser lah, sudah diambil. Tapi biasanya kan pada kondisi seperti itu pasien retinanya kan sudah ada gangguan. Jadi untuk mengharapkan visus yang betul-betul sempurna, daripada kita utak-atik dan dia robek dan menyebabkan komplikasi lebih parah, ya mending dibiarkan saja lah, biar tenang gitu dok. Ya, tenang kitanya ya dok ya. Kalau pengalaman yang lain mungkin dok, kalau pada saya nggak tahu ya, kalau misalnya selalu saya sekarang sih kalau misalnya katarak soft jarang pakai phaco ya, jadi saya pakai hidrodiseksi, hidrodelineasi multiple. Terus kita bikin si nukleusnya melompat gitu keluar, terus kita puter nukleusnya, akhirnya nggak pakai phaco gitu. Dengan Stellaris kita cukup dengan vakum, full vakum, nggak ada phaco sama sekali. Jadi saya pernah nyoba pakai mesin peristaltik, nggak ada bisa kayak gitu. Jadi saya sih ngerasa Stellaris ini untuk yang soft sangat amat unggul ya, karena dengan vakumnya saja sudah kita menghemat banget untuk bisa menghabiskan nukleusnya gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya dokter tetap pakai satu single setting
artinya kan settingnya akan sama saja nih, gitu. Gimana dok? Kalau misalnya pada kasus dokter Rio masih pakai setting VECO 1, VECO 2, VECO 3, Iya, VECO saya 4? tetap setting itu dok. Saya tetap setting itu standar. Jadi karena suatu saat bisa berubah kan dalam operasi ya. Jadi saya tetap dibikin seperti itu, karena satu settingan, maksudnya nggak ada settingan untuk yang hard, settingan untuk yang soft Oh iya. gitu. Satu Kalau settingan aja. dokter Devi single setting semua ya dok ya? Iya, single setting. Nah itu. Cuma kalau katarak lunak kayak tadi, udah kita multiple hidrodiseksi, kita tumblingkan sedikit, langsung masuk Ya. ke settingan chop, sudah dengan Langsung vakum sedot. dengan pedal 2 300, kalau kurang nyedot geser ke samping naik ke 400, sudah tidak ada ultrasound power sama sekali gitu. Dan jangan lupa yang juga kita sering lupakan bahwa dengan volability yang baik, proses IA akan sangat cepat ya. Iya betul. VECO udah selesai nih, tapi kalau IA-nya lambat, jadi pelan juga akhirnya waktu kita operasi sisanya. Jadi dengan Stellaris ini, karena vakumnya cepat, IA-nya cuma sebentar sekali, selesai IA-nya gitu. Jadi sangat-sangat efisien menurut saya. Ya. Banyak mesin kan akhirnya mengikuti konsep Venturi ini, dia gunakan pada IA ya. Karena memang yang mudah kayaknya pada IA-nya daripada pada setting dari VECO-nya sendiri ya. Jadi banyak mesin yang pakai IA-nya, jadi gampang kita IA-nya langsung bisa kita sedot, nggak lama-lama gitu. Jadi mudah untuk mendapatkan vakumnya. Iya. Ini udah tinggal 1 menit lagi. Mungkin ada tips, trik atau saran-saran dari Dr. Devi dan Dr. Rio memberikan. Ya, mungkin salah satu yang menjadi kekurangan daripada mesin Stellaris ini adalah ukurannya yang besar. Jadi bagi dokter-dokter yang suka jalan-jalan memang sulit untuk dibuat jalan-jalan. Tapi bagi dokter-dokter yang punya station menetap, sangat-sangat enak menggunakan mesin ini karena efisiensi dan kecepatan operasi membuat kita bisa high volume dengan waktu yang sangat singkat seperti itu. Dan ya itu mungkin yang menjadi kekurangan, makanya banyak di daerah yang sulit menggunakan Stellaris karena tidak bisa dipeluk-peluk kemana-mana gitu kira-kira. Ya, ukurannya ya dok. Ya. Tapi jauh Mungkin lebih aman dan karena, lebih safe gitu. Ya, mungkin karena waktu ini tinggal 20 detik ya. Kita rasa kita sudahi diskusi kita, simposium kita. Silakan dinikmati kue-kuenya. Jangan lupa kopinya juga ya. Mau yang rana, kopinya gampang. Untuk para peserta, jangan lupa untuk berkunjung di booth-nya Glossmed atau Bos & Lomb dan bisa menghubungi mereka untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.